Ya, baik, kita lanjutkan kuliah kita farmakologi ya. Nanti semoga jam 5 selesai, jenengan bisa siap-siap untuk bukber ya. Ya, kita kemarin udah bahas tentang farmakologi ya, farmakokinetik, farmakodinamik, kemudian terakhir kemarin tentang dosis obat. Oh ya, dosisnya nanti tak masukin di YouTube aja karena kemarin ada yang nggak bisa download kalau di Google lebih enak ya. Masuk materi yang hari ini nanti. Baik. Hari ini kita akan bicara tentang sistem transport. Apa sih sistem transport? Nah, sistem transport itu ceritanya gini. Kalau kita makan, minum, itu kan apa namanya? Diserap ya, diserap, kemudian dialirkan. Kenapa sih kok makanan itu bisa berubah jadi apa? Tadinya kita misalkan makan apa nih? Poso enaknya ngerebuk makanan ya memang ya. Jadi misalkan kita makan apa nanti kalau buka buka tuh enaknya makan apa? Cendol pengen muka astagfirullahaladzim. Ya misalkan kita mau makan kolak gitu ya, kolak atau makan nasi lah, makan kolak. Kolak pisang, ada cendol, ada apa lagi kolang kaling gitu ya. Dimakan, campur sama enzim dulu kan, enzim, kemudian masuk ke lambung. Kalau tanpa adanya enzim itu nggak bisa dipecah nanti namanya apa namanya si kolak itu ya nggak bisa dipecah, jadi nggak bisa dicerna. Kemudian asam lambung ya dipecah-pecah lagi jadi kecil ya. Padahal dalam kolak itu kalau kita masukkan ke absorbansi atau apa namanya kita bagi-bagi ya, di situ ada tepung, ada karbohidrat, ada minyak, protein ya, kemudian ada apa lagi, gula ya, santannya ada, proteinnya ada, gulanya ada, kemudian beberapa jenis vitamin. Nah ini kan dipecah-pecah semua, setelah itu larut, kemudian masuk ke usus kecil. Nah ini bisa diserap sama usus. Di lambung pun sebagian ada yang diserap. Nah diserap di usus ini mulailah sistem transport. Jadi sebenarnya sistem transport mulai dari absorpsi ya, ditransportkan. Nanti ketemu pisang itu kan ada vitamin A-nya ya, vitamin A-nya jadi profit A, jadi vitamin A, dia bisa mendukung di saluran darah, kemudian masuk ke otak, bisa untuk membuat mata kita menjadi segar. Dia ada karbohidrat dirubah jadi glukosa dirubah jadi glikogen dengan adanya insulin, glikogen itu jadi berenergi, yang tadinya dengan lemes setelah makan, let, lama, let 2 menit gitu ya rasanya sudah segar. Ya, kalau kita makannya bisa dibandingkan ya, dengan makan yang apa namanya berat-berat, misalkan makan daging terus makan telur omelet kayak gitu, bedakan dengan misalkan minum teh panas manis pas posisi sama-sama lemes, itu dalam waktu kira-kira 1 menit habis minum teh manis dia langsung rasa seger. Tapi pas lemes gitu jangan makannya telur balado, stik sapi ya misalkan gitu ya, itu lemesnya akan apa namanya segernya agak lama, mungkin 10 menit atau 15 menit. Nah, itu membedakan antara transportnya tadi yang sudah bentuknya cair, glukosa cair, dengan lemak yang harus dirubah jadi karbohidrat, dilemah jadi glukosa, baru dirubah jadi glikogen. Jadi lebih dari. Tapi tahan lamanya apa? Lebih tahan lama kalau kita makan daging. Kan gitu ya. Nah, ini kita bicara tentang sistem transport, nanti akan bahas tentang hal itu. Ada beberapa. Jadi gini, transport itu ya di dalam tubuh obat itu, nah ini juga berlaku dalam obat ya. Tadi kan kita bicara makanan ya, waktu lagi pas poso ya kan. Jadi dalam tubuh obat itu mengalami perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Nah itu namanya transport, ya.
Jadi berpindah dari lambung ke usus, dari usus ke hepar, dari hepar ke jantung, dari jantung ke seluruh tubuh, itu namanya proses transport. Ada yang menembusnya, dia menembus ke jaringan lemak, ada yang menembus langsung ke dalam sel, ada yang menembus ke dalam pembuluh darah. Ya kan? Kan pernah dibayangkan, jangan makan lewat lewat mulut, masuk lambung, masuk usus. Tapi kok bisa gulanya itu ada di dalam ujung jari kita. Buktinya jangan dicek gula darah itu yang dicek kan darahnya toh. Padahal dalam darah itu yang dicek kalau di jari ini kan hanya pembuluh darah perifer, bukan vena yang ketok jendul biru ini, bukan arteri yang ketok jedak-jeduk di sini ya, atau di sini bukan ya. Ngambilnya kok dari sini ya karena ada sistem transport ini. Ibaratnya makan kolak lewat mulut bisa keluar lewat jari karena ada sistem transport. Nah ini dalam transport itu obat juga gitu, masuknya mulut tapi bisa berfungsi masuk ke pembuluh darah sehingga kadar obat dalam darah nanti yang kita lihat kan kadar obat dalam darah ya kalau kita masuknya lewat mulut maksudnya lewat darah. Kalau masuknya lewat IV aja masih bisa masuk ya ya cepet ya IV karena sama-sama dalam darah. Tapi kan ini enggak masuk mulut. Bahkan yang masuknya lewat dioleskan itu juga masuk ke dalam aliran darah juga ya. Contohnya apa? Kita pasang metrik misalkan morfin yang bentuknya metrik ya untuk mengurangi nyeri. Misalkan Durogesic namanya Durogesic patch itu isinya morfin. Dia fungsinya untuk menekan rasa nyeri yang sudah sangat nyeri banget pokoknya ya, nyeri banget yang levelnya 7 atau 8 nyeri banget. Nah, itu tempelin di kulit. Dan itu bisa bertahan selama 3 hari atau 72 jam. Jadi morfinnya bisa masuk terus ke pembuluh darah, padahal morfin itu kerjanya di mana? Di otak. Ya kan? Di kepala kita. Jadi kan di otak kita. Nah, jadi gitu. Oke. Jadi intinya itu adalah mode transportnya. Jika perpindahan ini disertai dengan menembus membran seluler, maka peristiwa perpindahan itu disebut dengan transport atau biotransport. Jadi transport itu bisa terjadi dalam proses absorpsi, distribusi, dan ekskresi. Nah, sebelum masuk ke transport lebih lanjut, kita sebutkan membran sel. Tadi kan bisa menembus di membran sel. Ya. Membran sel ini adalah organel yang memisahkan isi sel dari lingkungan sekitarnya. Susunan kimiawi dari membran sel, baik itu hewan dan manusia, itu dari protein dan lipid, terutama kolesterol dan fosfolipid. Jadi, orang dengan kadar protein yang cukup, itu nanti sistem transportnya akan baik. Ibaratnya sistem transport itu, kayak kalau kita jalan, kita pakai mobil atau pakai motor, itu transportnya. Nah, yang jadi mobil, jadi motor itu adalah protein sama lipid kalau dalam tubuh kita. Nah, itu ada di dalam kolesterol. Ada di mana? Ada di seluruh tubuh kita, termasuk di dalam pembuluh darahnya. Nah, membran sel tidak bersifat inert, tetapi mempunyai fungsi spesifik. Ya, fungsi spesifik. Dan sifat dari membran sel adalah semi permeabel, yaitu punya tegangan muka yang sangat rendah dan memiliki tegangan listrik yang disebut potensial membran. Membran ini ibaratnya kalau itu kabelnya ya, yang serabut-serabut kabel itu kalau kita lihat kabel, serabut-serabut kabelnya. Dia yang nyerot ya, atau mungkin bisa dibayangkan kayak spons. Nah, dia yang menyerapnya ya, spons kita yang menyerap. Nah, dari hasil pengamatan secara mikrokimiawi dengan difraksi sinar X, mikroskopi elektron, resonansi magnetik inti, resonansi spin elektron, dan lain-lain, disusunlah model-model membran. Nah, model membran ini contohnya adalah model Dawson-Danieli. Dia terdiri dari 2 lapis lipid, tebal 1 molekul, gugus hidrofil dan lipid ini menghadap ke arah permukaan membran, sedang gugus hidrofil mengarah ke bagian membran dalam. Yang nanti YouTube-nya ada ini kalau yang Dawson-Danieli ini. Pada permukaan membran terdapat pori yang berisi air. Model ini memberi gambaran membran sel sebagai bangunan yang statis kurang sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, bentuk mozaik cair.
untuk membran. Ini hanya sebagai perumpamaan agar kita memahami tentang sistem transport tadi ya. Membran ini tersusun dari metrik cair terdiri dari dua lapis molekul lipid, dan pada metrik ini terdapat molekul protein yang tersebar dan tidak merata. Ada yang terdapat pada permukaan luar saja, ada pula yang menembus membran. Gambarnya saya kirim. Nah, ini yang Dasson Dainelli ya, bentuk kayak spon, kemudian ada hidrofil zona hidrofiliknya ya. Kemudian kalau yang ini bentuknya tentang fluid mosaik ya, atau model mosaik. Jadi ini sponnya di samping-sampingnya, kalau ini di atasnya. Bentuknya seperti itu. Ya. Proses transport itu kalau dibagi itu ada 6. Yang pertama adalah difusi pasif. Ciri-cirinya difusi pasif ini yang pertama ya, pasif. Obat bergerak searah gradien kadar obat dari konsentrasi tinggi ke rendah. Ya, dari konsentrasi tinggi ke rendah, ngalir aja ya. Proses ini terhenti kalau konsentrasi obat pada kedua kompartemen sama atau kondisinya seimbang. Kecepatan difusi elektrolit lemah tergantung di bahan medium, prosesnya tergantung dari koefisien partisi, prosesnya tergantung dari pKa senyawa, dan prosesnya tergantung ketebalan membran dan luas area. Drug transport atau transport obat ini ya, kalau kita lihat ada yang modelnya sangat permeable ya, dua membran itu. Kemudian ini kepermeabilitasnya ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lipofilik atau hidrofobicity dari lipofil lemaknya ya. Kemudian dari ionisasi ya, dia akan meningkat permeabilitasnya, dan juga dari ukuran dari molekul obat itu sendiri. Nah, artinya gini, dari difusi pasif difusi pasif ini dia dari konsentrasi tinggi ke rendah, ngalirnya itu ya karena ada kalau misalkan sifatnya dia lipofil ya dia akan mengalir dengan cepat ya. Kalau dia hidrofil atau penyuka air, dia akan terhambat. Ibaratnya misalkan dalam pembuluh darah kita ini ya, kolesterol dan lemaknya terlalu banyak. Nah, sehingga obatnya akan tertahan di situ, nggak cepat teralirkan. Nah, ini model-model transport yang difusi pasif ya. Jadi dari konsentrasi yang tinggi menuju ke konsentrasi yang rendah, dari luar menuju ke dalam. Nah, besarnya ini konsentrasinya C1 ini harus lebih besar daripada C2 karena lebih tinggi menuju ke rendah. Nah, pengaruh pH terhadap absorpsi obat pada lambung. Ya, yang mempengaruhinya adalah keasaman. Ya, contoh obat-obat yang bentuknya asam. Awas. Sebentar. Awas. Ini namanya kawas, Mbak, gitu. Udah ya, turun dulu ya. Belajar dulu ya. Close dulu. Berarti yang mengaruh pada oleh pH ya. Contohnya obat-obat yang bentuknya asam. Ada nitritosalisil, asam salisilat, asidosalisit, benzoid, kemudian yang pKa-nya besar pKa-nya dan ini besar pH-nya ya. Nah, jadi nanti dia akan melakukan difusi secara difusi pasif. Kemudian ionisasi ya, kecuali tadi alirannya ya, juga dari ionisasi. Biar dia bisa mengalir dari konsentrasi tinggi ke rendah itu dipengaruhi oleh derajat ionisasi. Di mana derajat ionisasi elektrolit lemah itu ditentukan dengan tetapan ionisasi, kita nyebutnya pKa ya, dan pH medium. Ada proses Anderson-Hasselbalch. Di derajat ionisasi ini adalah perbandingan antara jumlah zat yang mengion dengan jumlah zat mula-mula. Zat elektrolit itu mempunyai derajat ionisasi yang besar, melekat satu, disebut elektrolit kuat. Sedangkan zat yang derajat ionisasinya kecil, kita disebut sebagai elektrolit lemah.
Dalam difusi pasif, bentuk molekul yang mudah larut dalam liquid, sedang bentuk ion ini sukar. Jadi kalau yang molekul sudah bentuknya molekul, ini akan mudah diangkut oleh lemak. Kalau bentuknya itu masih ion atau yang tidak larut dalam lemak, ini tidak bisa larut di lemak. Sehingga seperti yang saya cerita, ada obat yang dia memang larutnya sama lemak. Contohnya vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, kemudian obat-obatan ini apa namanya? Obat-obat yang untuk obat tidur itu ya, seperti diazepam, obat penenang ya. Itu larutnya sama lemak. Kalau kita minum dengan banyak air, ya dia bentuknya akan nggak bisa diangkut sama lemaknya, sehingga obatnya tidak berfungsi secara optimal. Obat-obat yang diabsorpsi dengan mekanisme difusi pasif, contohnya ini asam organik lemah, basa organik lemah, alkohol, urea, aminopirin, glukosid jantung. Nah, tadi difusi pasif. Yang kedua ini transport aktif ya. Nah, ini obat bergerak melawan gradien kadar ya, atau elektrokimiawi. Kalau tadi yang pasif tadi ngalir kan dari konsentrasi besar ke konsentrasi kecil. Kalau ini kebalikannya ya, dari konsentrasi rendah ke konsentrasi besar. Jadi kita nyebutnya ini melawan gradien kadar sehingga disebut transport aktif ya. Prosesnya berjalan satu arah atau unidirectional. Kemudian obat membutuhkan pembawa atau karier. Prosesnya dapat mengalami kejenuhan, kemudian membutuhkan energi. Oleh karena itu, zat yang bersifat sebagai racun metabolisme, misalkan cyanida, fluorida, dinitroferol, dan iodinasin, sudah dapat menghambat transport ini, ya. Sehingga kemudian transport aktif ini bersifat struktur spesifik antara senyawa yang strukturnya serupa berupa ini akan saling berkompetisi. Sama-sama kuat, ini akan saling berkompetisi. Mana yang lebih kuat, dia akan lebih cepat untuk sampai. Nah, contoh senyawa yang melibatkan transport aktif, contohnya adalah ion natrium, ion kalium, golongan monosakarida, glukosa, galaktosa, fruktosa, kemudian asam amino, asam basa organik kuat, vitamin B, glikosida jantung, estradiol. Nah, ini contohnya. Kalau kita bicara tentang transport aktif, ini berarti kan butuh, karena obat ini berjalannya satu arah dan butuh karier, ini memerlukan kekuatan tubuh yang baik. Nah, kita bisa lihat contoh di sini. Kalau kita ngasih obat-obat golongan natrium, kalium, glukosa, galaktosa, ini kondisi pasien yang sangat lemah, justru pasiennya akan semakin kesakitan. Ya. Nah, jadi di sini pasien harus kuat dulu. Nah, biasanya obat-obat ini juga diberikan setelah pasien makan. Atau kalau kondisinya sudah mulai meningkat, mulai stabil. Tapi kalau kondisinya masih lemah, kita paksa dengan pemberian obat-obatan ini, malah justru akan memperberat metabolismenya pasien. Nah, hubungannya kita belajar tentang transport itu juga nantinya akan saat pemberian obat itu kita mempertimbangkan kondisinya si pasien. Yang ketiga adalah transport konvektif. Konvektif ini sedikit berbeda dengan transport yang aktif. Ini hampir mirip yang pasif karena dia modelnya terlarut dari atas ke bawah. Tapi ini melarutnya dia menembus melalui pori-pori. Ya. Kalau tadi kan dia nggak ada halangan apa-apa, ngalir aja yang pasif itu ya. Kalau ini dia menembus pori-pori. Jadi aktif, pasif tapi secara aktif gitu ya. Makanya kita nyebutnya konvektif. Ya. Gampang semua untuk ngiling-ngiling ya. Jadi ini adalah obat yang terlarut dalam medium berair di tempat absorpsi bergerak menembus membran melalui pori. Ion jika muatan listriknya berlawanan dengan muatan dari dinding yang membatasi pori maupun molekul yang netral terhadap dapat melalui pori. Kemudian hanya molekul yang diameternya kurang dari 7 sampai 10 ini
apa mikro derajat. Jadi apa namanya? Ukurannya milimikron, sangat kecil ya. Ini yang dapat menembus membran. Dalam transport konvektif, transport ini mirip proses filtrasi yang kecepatannya tergantung antara lain pada koefisien filtrasi dan kecepatan aliran medium. Jadi obat yang ada di luar dengan dari konsentrasi 1 konsentrasi 2 ini setara ya, merembet. Kalau tadi kita masih ingat yang pasif itu kan dari atas ke bawah. Kalau aktif ini dari bawah ke atas. Kalau konvektif ini bentuknya setara, menyerap melalui pori-pori. Tetap konsentrasi C1 ini lebih besar daripada C2, tapi yang bisa lewat hanya yang ukurannya tertentu. Kemudian di transport konvektif ini dijumpai pada absorpsi obat, elektrolit, organik, dan organik berberat molekul kecil, sekitar 150 sampai 400. Ion-ion yang muatannya berlawanan dengan pori, ini contohnya adalah sulfonamid terionisasi. Ekskresi obatnya melalui glomerulus. Ada di ginjal ya, glomerulus. Transportatif. Di transport aktif, pergerakan pemindaian mengeluarkan energi, mengeluarkan organ aja yang ini ya. Ini sama, ini dari transport aktif, dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Harus ada karier yang dan juga harus ada energi ya. Ini harusnya slide-nya di belakangnya ya, konvektif ya. Nah, kita ambilin dulu deh. Kemudian transport fasilitatif. Transport fasilitatif ya, dari kita pasif, aktif, konvektif, kemudian fasilitatif. Fasilitatif ini adalah mekanisme absorpsi ini mirip dengan transport aktif. Perbedaannya adalah obat bergerak sejalan dengan gradien kadar, namun tetap membutuhkan karier atau pembawanya. Contohnya absorpsi vitamin B12 di usus halus. Vitamin ini membentuk kompleks dengan faktor intrinsik yang dihasilkan oleh dinding lambung. Berikatan dengan pembawa kemudian diabsorpsi secara difusi fasilitatif. Jadi kalau fasilitatif itu ada yang membawanya atau ada yang karier yang jadi bukan hanya kalau aktif tadi kan harus ada lipid ya, harus ada lipid yang bawa. Berarti harus ada sepeda motor atau mobilnya yang nganterin. Kalau ini harus ada yang mendorong, ada kariernya, ada yang nemeninnya. Misalnya kalau sepeda motor ya ada yang gandeng sepeda itu. Kalau mobil ada yang geret juga. Nah ini ya. Yang geret siapa? Ya ini kompleks-kompleks yang ada dari dinding lambung. Ya. Nah, fasilitatif di sini dari luar konsentrasi X ini ada X ini yang memfasilitasinya ya. Nah, sehingga dia bisa teralirkan. Fasilitasi dengan C, X nanti masuk dari konsentrasi tinggi ke rendah, tapi dibawa oleh kariernya ini atau C-nya. Nah, karier ini juga nanti akan bisa masuk kalau dengan ukuran tertentu. Dan yang kelima, ini transport pasangan ion. Ya, tadi ada pasif, aktif, terus apa? Yang konvektif, ya. Kemudian fasilitatif, yang kelima pasangan ion. Pasangan ion ini senyawa yang terionisasi kuat seperti amonium kwartenar atau asam sulfonat membentuk kompleks dengan senyawa endokrin yang muatannya berlawanan. Misalnya musin. Nah, kompleks ini bersifat netral, sudah larut dalam lipid dan air, selanjutnya menembus membran. Jadi kalau ini harus ion sama ion, obat sama obat membentuk satu pasangan, ya. Bisa juga obat dengan zat aktif yang lain dalam tubuh ini membuat satu pasangan. Nah, pasangan ini baru dia bisa diabsorpsi melalui proses difusi tadi, ya, bisa terserap. Jadi beratnya di luar ini ada kompleks ion organik, kemudian dari kompleks ion organik tadi menembus membran melalui proses difusi pasif, masuk ke dalam dengan proses disosiasi.
Kemudian yang keenam, pinositosis. Yang terakhir ya, pinositosis ini disebut juga transport korpuskuler atau partikulat. Prosesnya seperti fagositosis atau penelanan. Dia menekan. Mekanismenya absorpsi vitamin lemak, misalkan vitamin A, D, E, K kayak tadi ya. Kemudian asam lemak, asam amino juga telur parasit. Jadi senyawa ini tidak harus larut dalam air untuk diabsorpsi, dan pinositosis ini juga mungkin dapat menjelaskan mengapa vaksin polio itu lebih efektif digunakan melalui oral. Kita tahu kan, ya sekarang sudah ada polio yang injeksi ya, tapi kenapa polio juga dengan ditelan itu juga aktif ya? Karena vaksinnya tadi, kuman polio yang sudah dilemahkan itu kita telan kemudian larut dalam makanan yang ada dalam tubuh kita. Kebanyakan kan vaksin itu disontek ya. Nah ini vaksin tapi dia di karena ada ini bakteri atau leukosit yang melakukan atau menelan obat itu. Jadi dari luar obat, kemudian adivesical varicola, nah, dia ditelan. Ya, obat utuh ditelan, telan, bulat tambah bulat tambah bulat. Kemudian setelah sampai keluar dari membran, dia keluar lagi obatnya. Jadi dia masuk utuh, keluarnya utuh juga. Dalam fagositosis, jika zat yang ditransport berupa partikeler, kemudian pinositosis jika zat yang ditransport itu berupa larutan. Kebalikan dari pinositosis adalah eksositosis. Dalam hal ini granul atau vakuola atau organela lain di dalam sel bergerak menuju membran sel, mengadakan fusi dengannya dan mengeluarkan isinya ke dalam ruang intersisial. Jarang betul obatnya ya. Ini kalau kita gambarkan ya, bentuk pasif itu obatnya ya langsung tembus dari konsentrasi tinggi ke rendah. Kalau aktif itu dari rendah ke tinggi, harus ada protein yang angkut ya, atau lipid yang angkut. Kalau fasilitatif ya ada yang memfasilitasinya atau membawanya. Oke, kalau vitamin yang larut dalam lemak ditransport ini secara apa? Kalau vitamin dalam lemak, mungkin ini untuk soal ya. Sekarang udah jam 5 belum? Vitamin yang larut dalam lemak itu kira-kira transportnya setelah transport apa? Ini tadi vitamin dalam lemak yang ini. Ada yang bisa dengan konvektif, bisa juga dengan pinositosis. Ya, pinositosis. Paling tepat itu dengan pinositosis. Vitamin B12 ini ditransport secara apa? Dia ada, saya masih ingat. B12 keluar ini ya, fasilitatif ya. B12 itu secara fasilitatif. Ada pertanyaan sampai di sini? Monggo silakan. Habis ini pada mau buka bersama ya? Saya ngelumpuk nih kampus. Ya, Pak. Enggak, Pak, saya enggak ikut, Pak. Sauki, kamu juga di kampus? Udah pulang duluan, Pak. Oh. Ya udah sampai Iya, Pak. Apa? Ya? Ya, Pak, biar bisa ikut kuliah. Ya. Orang lewat VC saya. Ini nanti tak rekamin materinya, nanti setelah itu upload dulu ya, nanti enak dengan semua untuk belajar. Baik, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan sore ini ya. Nanti semoga kita dari belajar ini ada berkahnya. Selamat berbuka
puasa ya. Saya itu semua juga puasa. Silakan ya. Terima kasih perhatiannya semua. Kalau ada pertanyaan, tanyain aja lewat WA nggak apa-apa ya. Atau tentang obat-obatan atau materi yang lain kalau saya bisa bantu, silahkan. Kalau saya misalkan nggak jawab, coba diulang di WA lagi ya. Kadang mungkin ketumpuk sama pesan-pesan yang lain. Nggak apa-apa, nggak usah. Aku nesu, saya jarang nesu, kepeksa. Itu ya. Terima kasih semua teman-teman sekalian. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Ramadan tahun ini jadi berkah kebaikan untuk kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kamu udah di silent. Saya akhiri ya. Saya endset. Terima kasih, Pak. Ya, berarti Gaya dulu, Pak. Gaya dulu. Zoom mode di video call gitu ya. Ya kreatif, Bang. Pak, gaya dulu, Pak. Pak, di screen dulu. Ini juga. Pak MZ